Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya dengan saya di Zem Channel. Setelah beberapa waktu kita belum upload video karena kesibukan-kesibukan lain ya. Nah, hari ini saya sempatkan buat video karena banyak teman-teman juga yang ternyata di kolom komentar itu minta dibuatkan video ini, video itu dan sebagainya. Tapi ya karena waktu kita belum bisa membuat apa yang teman-teman minta ya videonya. Nah, kali ini salah satunya adalah gimana sih caranya agar apa namanya eh, cepat bisa belajar mobil manual ya. Karena kadang-kadang ada yang tidak sabar gitu ya. Kemudian sudah belajar berminggu-minggu mungkin ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin belum bisa-bisa akhirnya nggak sabar. Sampai gimana sih tips yang singkat atau yang jitu ya, supaya bisa lancar kemudian cepat bisa mengemudi mobil manual. Nah, teman-teman, terkait dengan apa ini cara cepat dan tidaknya ketika mengemudi sebuah kendaraan, tentunya di sini adalah mobil manual. Ini trik-trik tertentu banyak sekali dari kami pernah mengupload ya beberapa bulan bahkan beberapa tahun yang lalu pernah upload juga terkait dengan tips mengemudi agar cepat bisa. Tapi dari sekian banyak tips pastinya terkadang ada yang cocok, ada yang tipsnya berbeda, itu ya wajar saja. Karena tapi pada intinya sih kalau mengemudi itu ya dimanapun tip triksnya itu hampir sama sebenarnya. Tinggal kita itu nanti gimana dalam prosesnya itu, karena sebuah kebiasaan ya, sebuah kita dari belajar sampai bisa itu kan pasti ada proses teman-teman. Nah, disinilah kita harus menikmati proses itu. Karena ya kalau sehari langsung bisa, ya bisa, cuman kan ketika di jalan umum, di jalan raya ini yang ya jangan dianggap langsung bisa karena butuh waktu dan butuh pengalaman juga. Nah, tapi di sini saya akan coba sampaikan beberapa hal tahapan mengemudi ya, biar cepat bisa, pokoknya teman-teman bisa mahir lah gitu. Oke ya, langsung saja. Jangan lupa bagi yang baru gabung, klik tombol subscribe-nya dulu. Nah, ini cuacanya agak panas, jadi saya agak ngiup ya. Langsung saja, saya mulai dari tahap yang pertama yaitu baiklah teman-teman semuanya, ini saya akan berikan sesuatu ya di bawah. Ini tips dari bagian bawah. Karena yang namanya mengemudi mobil manual itu harus seimbang 3 komponen ya dalam diri kita. Yang pertama tentu saja ada pandangan, penglihatan, kemudian tangan juga ya, tangan, dan yang ketiga adalah pergerakan ini, kaki kanan dan kaki kiri. Karena mobil manual tentunya ada 3 pedal, pedal gas, pedal rem yang tengah, samping kiri pedal kopling. Di sini tugasnya adalah untuk yang kaki kiri ini utama sekali, dia konsentrasi di pedal kopling. Kalau yang kaki kanan di sini, ini tugasnya adalah 2 pedal ini ya. Ada pedal gas, pedal rem. Nah, teman-teman semuanya, ini yang pertama kali kita harus menyeimbangkan supaya 2 kaki kita ini kerjasamanya itu apik ya, atau kerjasamanya itu bagus. Karena ketika mengemudi mobil manual itu ya utama ini sistemnya kopling ini dibantu gas kemudian rem, kaki kanan gas rem, gas rem. Ini kita harus melancarkan dulu supaya kita tuh nggak bingung. Pokoknya gas rem, jangan sambil melihat ya, gas rem, gas rem, kopling gas rem, gas rem, kopling gas rem. Ini teman-teman bisa di gerak-gerakan seperti ini ya, supaya ini
sudah nggak demam makan lagi itu ya, bahasanya apa ya, sudah apalah itu, sudah lancar. Jadi harus benar-benar lancar ini kopling, nanti gimana barangnya dengan siapa kan gitu. Nah ini teman-teman saya berikan tipsnya, kita harus mengetahui seberapa dalam gas dari kendaraan kita. Misalnya saya tekan seperti ini, nah itu RPM-nya misalnya 1500 ya, 2000, 1500. Nah teman-teman harus misalnya 1500 terus tekan seberapa. Nah seperti ini misalnya saya tekan, jangan sampai naik 2000, jangan sampai 3000, misalnya 2000 terus, jangan tekan terus, biar kaki kita biasa. Tekan lagi 2000 aja, nggak usah banyak-banyak, seberapa injaknya gasnya nanti kan ketemu. Nah segini. Oke, jadi gas rem. Terus kita latihan gini teman-teman, kita latihan biar kaki kita tuh lemes dan terbiasa. Oke teman-teman, kalau kaki kiri kita injak kopling, kaki kanan kita pastinya ke rem, karena pasangannya itu. Kalau kopling dilepas berarti kaki kanan ke gas. Nah kalau kopling diinjek, kaki kanan ke rem. Kalau kopling dilepas, kaki kanan ke gas. Nah itu kalian dicoba berulang-ulang, rem, kopling ya, kopling lepas gas, kopling rem, 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 kopling lepas gas. Ini diulang sampai teman-teman itu sudah ini lanyah ya bahasanya, ini udah lancar. Kopling rem, kopling lepas gas, kopling rem, kopling lepas gas, kopling rem, kopling lepas gas. Nah kalau caranya, posisinya, kalau gas dan rem ini ya kaki kanan ya, gini saja. Nah tinggal kayak gini aja, tetap bagian kakinya tetap di sini ya, gini. Kalau kopling usahakan ini jangan sampai gantung ya, ininya ini tumit ya, jangan sampai gantung. Nah ini letakkan di sini, tapi ya nah kayak gitu. Kopling rem, kopling lepas gas, kopling rem, kopling lepas gas, kopling rem, kopling lepas gas, kopling rem, kopling lepas gas. Nah ini kalau teman-teman sudah lancar kayak gitu tadi, nanti tinggal kita yang kedua adalah ke bagian prosneleng. Nah ini supaya kita lancar, karena kalau ini masih demam makan kakinya ya, masih belum bingung ini kopling terus gas apa rem itu ya, ini kan. Jadi kalau kopling pastinya rem, kalau kopling dilepas pastinya di gas, kalau di kopling pastinya di rem. Ini dilancarkan supaya teman-teman itu terbiasa dengan kondisi seperti itu. Oke, sekarang kita ke bagian prosneleng ya, untuk bawah. Saya kira paham, itu silakan diulang-ulang. Nah teman-teman semuanya, sekarang kita ke bagian prosneleng. Kalau tadi kakinya sudah lincah, sudah pinter ya, dari kopling gas rem, kopling gas rem. Sekarang kita ke prosneleng. Ini teman-teman kalau bisa ya, sebelum mulai jalan, ini sih tips dari kami ya, walaupun semuanya juga tergantung yang belajar nanti maunya gimana itu. Tapi kalau bisa kita apal ini dulu, apalin prosneleng dari kendaraan kita. Nah kalau mobil-mobil manual kan biasanya jenis-jenis ini kan masih sama lah ya,
Jadi 1 2 itu di samping kiri, 3 4-nya di tengah, 5 R sebelah kanan. Depan ganjil, belakang genep. Depan ganjil, belakang genep. Nah, kita usahakan kita jangan sambil melihat ini ya. Kita jangan sambil melihat ini. Pokoknya depan ganjil, belakang genep. Kita sambil tekan kopling, kemudian kita latihan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 R gitu ya. Jangan sampai melihat. Makanya ini kalau pertama mungkin ya ya pelan ya. Yang penting kalau 1 dan 2 geser ke kiri ya. Dorong ke kiri, pol kiri. 1 2 ke belakang lurus ya. 1 tarik ke belakang, 2 1 2. Nah, itu 1 dan 2. 1 lurus ke belakang, 2 kiri, 1 2 3 lepas, dorong aja, klik 3 tarik ke belakang, 4 tengah kanan depan, 5 tarik setengah, lepas ke belakang, 4. Jadi kita latihan ya, latihan 1 2 3 4 5 R gitu ya teman-teman ya. Harus dilatih ini, harus dilatih. Nanti 1 3 mana ini, 4 mana ini. Jadi kita latihan dari urutan dulu. Kalau sekarang urutan dulu, 1 2 3 4 5. Nah, bukan 6 ya. Kalau pegangnya teman-teman boleh begini, terserah. Yang penting teman-teman nyaman aja. Dorong kiri, 1 2 ke belakang, 3 ke belakang lurus, 4 depan kanan depan, 5. Dihafalin dulu teman-teman ya. Coba 3 tinggal dorong ke depan. Coba kedua, kiri belakang. Coba keempat, lepas, tarik aja ke belakang, 4. Lepas lagi, netral. 1 kiri depan, lepas. 3 tinggal dorong ke depan, lurus 3. 4 ke belakang, lurus 4. 4 mana? Tarik ke belakang. Ini ketika posisi netral, kalau dorong ke depan lurus, ini 3. Kalau ke belakang lurus lagi, itu 4. Jadi kalau posisi seperti ini, gigi 3, dorong depan. Nah, misalnya dari netral lagi. Gigi 2, kiri belakang. Ini dihafalin. 5 mana? Kanan depan. Netral. Kalau netral seperti ini. Nah, goyang kanan kiri itu enggak masalah. Itu berarti posisi personal netral. 1 2 3 4 5 R. Mundur ya. Mundur. Nah, mundur kanan tarik. Nah, mundur kanan tarik. 1 kiri depan, 2 kiri belakang. Ini dihafalin dulu. Nah, udah. Sekarang nanti kalau setir ya. Nah, sekarang setir, kameranya naik ke setir. Nah, ini kita mundur lagi. Nah, kayak gini aja. Kalau setir nanti kita 2 tangan dulu ya. Karena ya kalau bisa misalnya begini, 1 tangan begini. Ini karena ada posisi situasi tertentu yang mengharuskan apa? Kita pindah prosneleng tetapi juga memutar setir. Itu ada posisi tertentu yang seperti itu.
Jadi nanti teman-teman juga harus bisa. Nah, itu tadi kopling, rem, dan gas. Kemudian persneleng sudah. Nah, sekarang kita latihan maju. Nah, kita sekarang latihan maju. Oke, teman-teman semuanya. Ini kita tadi yang pertama gas kopling, rem, kemudian tadi sudah persneleng, dan yang ketiga penglihatan ya teman-teman. Di sini penglihatan sebelum kita jalan, pandangan kita harus dibagi ke beberapa titik. Ada 4 titik yang harus kita cermati teman-teman. Jadi yang pertama tentu saja pandangan ke depan ini ya, ke depan. Kemudian artinya pandangan yang kita perlukan. Kemudian selain pandangan kita yang utama harus ada lagi 3 yang diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama adalah tengah, ini adalah spion tengah untuk melihat kondisi di belakang kendaraan kita. Ini ketika sedang mengemudi, jadi pandangan kita misalnya 10%, kita ke tengah. Nah, artinya kita kadang-kadang melihat ke tengah, melihat situasi di belakang seperti apa, apalagi kalau parkir gitu ya. Kemudian ketika jalan pun kita harus melihat ke samping kanan spion, sebelah kanan ya, luar. Kemudian kita juga harus melihat ke spion sebelah kiri. Ini harus dibagi ke 4 titik pandangan kita. Pandangan utama kita, kemudian dibagi ke spion tengah, spion sebelah kiri, dan spion sebelah kanan. Ini dibiasakan untuk di jalan dilatih seperti itu teman-teman. Jangan hanya ke depan terus tanpa kita nggak pernah melihat spion, ini malah bahaya. Misalnya kita ada yang mau nyalip, kita nggak tahu belok, itu kan malah bahaya. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja untuk kita latihan maju di jalan yang rata. Nah, ini saya katakan di jalan yang rata dulu, karena akan beda perlakuannya ketika di jalan yang nanjak atau jalan yang menurun. Kalau menurun sih itu enggak gitu ya, tapi kalau nanjak kan nanti bisa mati mesin misalnya. Kita di posisi yang rata untuk mengenali karakter kopling kendaraan kita. Jadi kaki kita harus merasakan gasnya seperti apa, remnya gimana, koplingnya gimana rasanya, supaya ketika nanti kita mulai melaju itu kita sudah paham. Kalau maju di jalan rata, nanti dilepas saja koplingnya udah jalan, tapi selang lepasnya gimana biar nggak mati mesin. Nah, ini yang jadi pertanyaan, Pak, Mas, Om, misalnya tanya ini supaya nggak mati mesin itu gimana, padahal udah katanya kalau mobil di jalan rata aja nggak mati mesin bisa jalan gitu kan. Nah, ini kita perhatikan selang lepasnya. Saya akan maju, ini depan agak saya akan maju dulu ya, di posisinya agak panjang biar teman-teman itu bisa Oke teman-teman, ini saya handrem. Saya akan mulai, perhatikan juga nanti kaki-kaki bawah ya, kaki saya ini sarang lepas koplingnya gimana. Kalau posisi kakinya terserah teman-teman yang enak yang seperti apalah, karena ini kan fleksibel juga kan, gak harus sama dengan saya itu kan. Yang penting teman-teman nyaman, enak gitu aja. Saya akan kopling, ini gigi 1 nanti saya masukkan. Kita pelajari dulu, kita rasakan dulu karakter kopling kendaraan kita nanti nyantelnya ya, nyantelnya atau getarnya di mana. Jadi udah mulai bekerja itu di sebelah diangkat seberapa tinggi, udah nyantel ya, udah getar kendaraan kita. Oke teman-teman, saya mulai, saya injak kopling, saya masukkan 1, saya lepas pelan-pelan seperti ini. Udah mulai getar, lepas sedikit lagi, pasti kendaraan sudah mulai jalan. Perhatikan teman-teman tuh. Kemudian saya lepas full tuh, udah jalan seperti ini. Saya injak lagi, saya rem. Seperti tadi langkah pertama kan, ketika injak kopling pastinya rem akan
ngikuti. Selepas remnya lagi, karena di jalan rata nggak masalah, nggak maju nggak mundur. Nah, ini masih di gigi 1. Kita mulai maju lagi ya. Kita angkat kopling perlahan supaya tahu, oh sekian, mulai jalan. Oh seperti ini, jalan, injak rem. Nah gitu. Lepas lagi kayak gini, injak kopling, rem lagi. Nah, jadi itu kan di jalan rata itu saya yakin nggak bakal mati mesin, kita coba sampai ujung sana ya. Saya akan 2 kali berhenti, perhatikan teman-teman. Ini kaki kanan saya hanya direm saja, nanti nggak ngegas. Saya lepas kopling perlahan, kendaraan mulai melaju. Saya lepas begini, udah jalan, injak kopling, tambahi rem, berhenti. Saya akan sampai sana lagi teman-teman, lepas kopling perlahan, rasakan, dan mulai jalan. Kalau tambah gas nanti aja ya. Nah, injak kopling, rem. Kalau kita tenang itu pasti nggak mati mesin teman-teman. Kalau kita tenang nggak mati mesin. Jadi itu salah satu konsep ya, tips biar cepat bisa mengemudi. Yang pertama, kaki kita antara pedal gas, kopling dan rem itu dibiasakan seperti tadi. Kemudian ini juga dihafalkan. Ini dihafalkan 1 2 3 4 5 3 4 1 2 5 4 3 2 1. Kemudian pandangan kita. Ini hari pertama sudah bisa maju. Hari pertama sudah bisa maju. Nah, cepet kan? Paling hanya sejam lah. Sejam itu udah bisa maju. Udah lincah kakinya, karena tadi ya kopling rem, kopling lepas gas, injak kopling rem, kopling lepas gas, itu dilatih kayak gitu. Ininya dihafalkan. Oke, video kali ini cukup di situ dulu. Kelanjutannya tentu saja di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.